Siapa sangka, jauh sebelum isu megatrust menjadi perbincangan hangat, sebuah teknologi bangunan tahan gempa tingkat dunia sudah berdiri kokoh di pesisir selatan Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, terdapat Gedung Tenjo Resmi, sebuah saksi bisu sejarah arsitektur modern Indonesia. Meski cat merah mudanya mulai memudar digerus uap air laut, gedung berlantai 4 milik PT PN 1 Regional 2 ini menyimpan rahasia teknologi yang membuatnya tak kalah canggih dari bangunan anti gempa di Jepang. Gedung yang diresmikan pada tanggal 26 Oktober tahun 1994 ini bukan bangunan biasa. Pembangunannya merupakan proyek percontohan global yang didanai penuh oleh UNIDO, sebuah organisasi pengembangan industri PBB. Menurut Ujang Sutardi, karyawan PT PN 1 Regional 2, gedung ini adalah hasil kolaborasi 7 negara, termasuk Inggris, Malaysia, Amerika Serikat, Tiongkok, hingga India. Saat ditemui pada Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026, Sutardi mengungkap bahwa Tenjo Resmi merupakan bangunan tahan gempa pertama di Indonesia. Palabuhan Ratu dipilih karena lokasinya dekat dengan sumber gempa, yakni Selat Loji atau Sesar Cimandiri, dan aksesnya mudah dari Jakarta dan Bandung. Keajaiban Tenjo Resmi terletak pada fondasinya. Gedung ini tidak menapak langsung ke tanah, melainkan menggunakan konsep panggung yang ditopang oleh 16 bantalan karet seismik. Teknologi ini diusulkan oleh Badan Penelitian Karet Internasional untuk membuktikan ketangguhan karet alam sebagai peredam gempa. Kekuatannya mampu menopang beban hingga 786 ton. Durabilitas bantalan karet pun dirancang bertahan hingga 200 tahun. Komposisi karet sintetis berlapis serat baja buatan Malaysia. Saat terjadi gempa besar sekalipun, struktur bangunan ini tidak mengalami keretakan sedikitpun. Getaran diredam oleh karet di bawahnya. Meski dibangun sebagai pusat riset, kini Tenjo Resmi bertransformasi menjadi destinasi agrowisata di bawah pengelolaan Gunung Mas. Wisatawan dapat merasakan sensasi menginap di gedung bersejarah ini. Menurut Sutardi, sekarang Tenjo Resmi difungsikan sebagai penginapan. Harga sewanya Rp750.000 per malam dengan fasilitas AC. Saat ini, pengelola sedang melakukan renovasi bertahap, termasuk pengecatan ulang dan peremajaan fasilitas pendingin ruangan, mengingat lokasi yang dekat pantai membuat material cepat korosi. Tenjo Resmi adalah bukti bahwa Palabuhan Ratu bukan hanya tentang mistis Ratu Pantai Selatan, tetapi juga tentang jejak sains dan teknologi yang melampaui zamannya. Pak, mengenai bangunan tahan gempa Tenjo Resmi ini bisa cerita gak sejarahnya itu bagaimana, dan ini apa benar bangunan tahan gempa pertama di Indonesia ini, Pak? Dulu emang benar pertama di Indonesia, yaitu tahun 90-an Pak dibangunnya. Cuma diresmikannya pada 1994. Kenapa? Pertama di pelabuhan itu serat gempanya itu, yaitu kan dari Pantai Loji makanya kan titiknya di sini lokasinya dulu Pak survei itu. Karena pertama ke Jakarta dekat, ke Bandung dekat gitu. Nah, berarti ini udah berapa puluh tahun Pak, dulu dibangunnya oleh siapa? Dulu dibangunnya sama 7 negara Pak. Termasuk India, Indonesia, terus Malaysia, Cina, 7 negara aja itu. Untuk fungsi bangunannya sendiri Pak, dulu itu dijadikan tempat apa ya itu Pak? Dulu uji coba Pak, uji coba, jadi PBB itu akan membuat bangunan tahan gempa, uji cobanya yang dekat dengan gempanya tertinggi di pelabuhan. Gitu. Makanya dibuatkan di sini Pak. Ternyata pas dalam pembuatan, di sini itu kurang optimal. Karena pembawahan lapis tanah itu di bawah itu tidak ada tanah, hanya karang. Jadi si getaran gempanya itu agak kurang. Makanya kan di uji coba tuh yang ada bautan itu ya. Uji coba bikin simulasi gempa, ternyata tidak ada perubahan dalam segi struktur bangunannya. Ini sendiri kan tadi pakai bantalannya Pak, ada berapa bantalan yang dipakai? Ini bangunannya Pak kayak panggung, ya bentuk panggung lah. Itu kan bantalannya dari karet sintetis dari Malaysia, di mana di dalamnya itu dilapisi serat baja Pak. Jumlah bantalannya itu 16 bantalan karet. Untuk bangunannya sendiri ini Pak ada berapa lantai sih? Untuk bangunannya Pak, untuk bangunan ada 3 lantai.
4 ya, Empat 4 lantai. sama ruangan rapat Oke. di atas. Terus yang keduanya untuk masa kadaluarsa karetnya Pak, ini Oke. masa kadaluarsa karetnya itu 200 tahun Pak, 200 dari tahun tahun. sebelum terpasang itu. Oke. Oke. Pak, tahan bangunannya sendiri ini mampu menopang beban berapa ton? Untuk bantalannya karet itu yang 16 itu bisa menopang menahan beban sebesar 786 ton. Oke. Itu bisa menahan bangunannya. Masa kadaluarsanya itu 200 tahun. Dari banyaknya kejadian gempa yang sering merusak, Pak, di Kabupaten Sukabumi juga sering terjadi. Untuk kondisi bangunan sendiri di sini Nah, tidak pernah untuk ada bangunan apa, Pak? gini tidak ada perubahan Pak. Hmm. Yang kemarin sempat sering terjadi gempa lah ya, yang besar itu. Alhamdulillah untuk bangunan ini tidak ada perubahan dan tidak ada keretakan dalam struktur bangunannya. Oke. Termasuk dari bantalan itu tidak ada perubahan. Oke. Sejak diresmikan, Pak, ini sering digunakan untuk apa, Pak? Setelah dilakukan uji coba itu waktu itu? Sekarang itu difungsikan Pak untuk disewakan jadi penginapan Pak. Jadi masuknya ke agrobisnis, ke Gunung Mas Pak. Oke. Masuknya gitu ke agrowisata. Jadi perkebunan regional 2 dalam segi bukan perkebunannya, agrowisatanya yang pusatnya di Gunung Mas. Berarti alih fungsi ke agrowisata gitu, Pak? Ya, jadi pengawasan ini ke Gunung Mas Pak, Oke. kantornya. Ini kamar-kamarnya bisa disewakan nggak, Mas, saat ini? Kamar-kamar bisa disewakan Pak, per kamar itu 250.000 Pak. Sementara ini kan dulu udah terpasang semua AC, cuman ya mungkin kan karena dekat pantai cepat rusak, makanya sekarang lagi dalam pembenahan ulang Pak, lagi renovasi dulu. Kemarin udah terpasang 6 unit Pak AC, baru 6 kamar lah yang terpasang. Dan rencana ke depan ini ada pengecatan ulang Pak, mungkin nunggu dari ACC direksi dulu mungkin Pak. Kelengkapan bangunannya sendiri, Pak, selain tahan gempa, dipasang apa saja di sini, Pak? Untuk di sini fasilitas untuk kamarnya hanya tempat tidur dan AC Pak. Pak, infonya dulu juga selain tahan gempa, bangunan ini juga dilengkapi penangkal petir gitu, Pak. Ya ada penangkal petir yang paling atas. Gitu. Soalnya kan takut karena kan di sini itu ada ruangan serval untuk mendeteksi tekanan gempa itu Pak. Oke. Jadi koneknya langsung ke Australia. Kenapa bisa langsung connect ke Australia, Pak? Kan dulu kan ini aktif Pak, jaringan ininya. Oke. Langsung dipasang dari Telkom gitu, langsung konek ke Australia. Gitu. Itu teh untuk apa, Pak? Untuk Mengetahui. sampai sejauh mana terjadi gempa itu, kalau ada misalkan ada acara di sini kedengaran di sana juga. Oke. Dulu itu. Karena tadi dikelola oleh banyak negara gitu. Oke, siap. Rata-rata yang mengelola sini yang masuk ke PBB itu Asia saja atau ada dari Eropa juga, Pak? Dari Eropa, dari Asia kebanyakan Pak. Dari Asia kebanyakan.